Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat MKTV, kita berjumpa kembali dalam acara Beranda Inspirasi yang ditayangkan di MKTV setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 sore. Masih bersama saya dengan Gatot Kuntakumara, dan kita berdoa semoga Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita, mengkaruniakan keridhoannya, sehingga hari ini menjadi salah satu hari terbaik yang pernah kita lalui, menjadi salah satu hari yang semoga amal kita hari ini menjadi salah satu amal yang diterima Allah, menjadi bekal pulang kita akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang 14 abad yang lalu beliau mengajarkan iman dan Islam kepada umatnya, dan alhamdulillah sampai kepada kita diberikan hidayah untuk masuk Islam, untuk menjadi orang yang beriman. Semoga juga nanti sampai kepada saudara-saudara kita sampai akhir hayat nanti, sampai akhir zaman, dan semoga kita bersama dan keluarga bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MKTV, kita masih diskusi di Beranda Inspirasi, melanjutkan episode sebelumnya bahwa kita diskusi terkait dengan tema bagaimana kita menyelenggarakan musyawarah yang efektif. Dan hari ini kita bahas kiat yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kita lanjutkan. Kalau yang kemarin, yang episode yang pertama dan yang kedua kita bahas terkait dengan bagaimana rapat yang efektif itu, tentu saja yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah kita membaca basmalah dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, harus ada pemimpin dalam sebuah musyawarah itu atau fasilitator. Yang keempat adalah harus ada agenda yang jelas, acara yang jelas. Nah, yang kelima kita bahas hari ini adalah harus ada batasan waktu yang pas dan yang tepat. Karena kalau nggak ada batasan waktu, maka biasanya rapat ataupun musyawarah itu kita bahas sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang sia-sia, bahkan sesuatu yang maksiat, padahal waktu adalah modal hidup kita. Nah, yang keenam adalah kita harus saling menghormati satu sama lain. Bagaimana orang lain bisa memberikan ide, gagasan gitu ya, solusinya dalam rapat itu. Walaupun mungkin boleh jadi solusinya itu nggak bisa dijalankan, nggak bisa dilakukan, namun tetap kita harus menghargai. Dan yang terakhir adalah kita saat rapat atau musyawarah itu selesai, kita membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Baik sahabat MKTV, kita bahas dulu yang kiat yang nomor 5, yaitu terkait dengan waktu. Nah, kenapa kita harus perhatian sekali dengan waktu rapat ini? Karena waktu rapat itu memerlukan waktu yang pas, yang sesuai, sehingga semua orang itu bisa nyaman. Boleh jadi keputusan yang diambil itu tidak berhubungan dengan lamanya rapat, tidak berhubungan dengan sedikitnya atau pendeknya rapat, namun efektif. Nah, mengapa efektif? Karena Allah sudah memperingatkan betapa waktu itu menjadi modal yang sangat luar biasa kepada kita, dan kalau misalnya berlalu dengan sia-sia, maka Masya Allah waktu ini akan menghakimi kita. Nah, ini dalam surat Al-Asr ayat 1-3 Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi dalam rapat itu kita harus pastikan kalau misalnya kita sebagai anggota rapat atau peserta rapat, ataupun kita sebagai fasilitator dan pemimpin musyawarah, pemimpin rapat, maka kita atur agar apa? Agar materi rapatnya itu tidak melenceng dari agendanya, tidak melenceng dari kebenaran, bahkan harus dalam kebaikan. Kalau hal-hal yang peserta rapat itu sudah nyinggung sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang ngalor ngidul begitu, nggak ada manfaatnya, kita sebagai pemimpin rapat, sebagai peserta rapat boleh melakukan break, boleh melakukan peringatan, karena itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan tidak diperintahkan oleh Allah begitu, karena waktu itu adalah modal kita. Nah, waktu ini bagaikan sebuah pedang yang bermata tajam, yang kalau dipakai untuk mengiris sesuatu, menebas sesuatu, menebang sesuatu begitu ya, itu akan berguna, akan manfaat. Namun kalau kita salah menggunakannya atau salah kita
memanfaatkannya, maka boleh jadi kita yang akan teriris. Waktu ini akan menghakimi kita. Kalau waktu kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Kalau misalnya waktu ini kita pakai untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia. Kalau waktu ini kita pakai untuk hal yang maksiat, maka kita akan menjadi makhluk yang durjana, makhluk yang hina-dina. Namun, kalau waktu ini senantiasa kita isi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang insya Allah bermanfaat, sesuatu yang mulia, maka semoga Allah takdirkan kita menjadi orang yang mulia. Nah, sahabat MKTV, betapa pentingnya waktu ini. Kita bisa juga merujuk dari hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi betapa pentingnya waktu ini, karena waktu rapat, waktu musyawarah adalah menggunakan episode kehidupan kita. Sayang kalau misalnya itu hanya kita nggak manfaatkan secara optimal, maka waktu ini akan menghakimi kita. Seseorang tidak akan bisa mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna. Kita nggak bisa menjaga 24 jam. Namun kalau misalnya kita mohon kepada Allah untuk kita bisa senantiasa beramal soleh, menjaga waktu ini agar bisa lebih efektif, lebih produktif, maka insya Allah waktu ini akan menjadi saksi kemudian di akhirat nanti bahwa kita sudah pernah melakukan rapat, pernah melakukan musyawarah dengan kebaikan, dengan teman-teman kita, dengan peserta rapat yang lainnya. Insya Allah. Baik sahabat MKTV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Kita lanjutkan nanti, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Beranda Inspirasi bersama saya Gatot Kontakumara. Nanti kita lanjutkan lagi, insya Allah.